kita langsung ke Bang Baidowi. Bang Baidowi, kami ingin tahu sebenarnya P3 ini masih solid nggak sih? Masih teguh nggak sama PDIP? Atau jangan-jangan merasa tidak dilibatkan dalam cawapres, dalam membentuk koalisi ini? Atau seperti apa Bang? Apalagi hari ini Bang, Puan temu JK, kemarin juga. Seperti apa Bang Baidowi? Ya, tadi sebelum kami diundang oleh TV One, baru saja kami melakukan rapat dengan tim pemenangan nasional di kantor pemenangan di Kecamatan KN itu. Lengkap dari ada PDI, P3, Hanura, dan juga Perindo. Artinya apa? Sampai hari ini kami masih konsisten dan sepakat dan tetap bersama dengan PDI Perjuangan sesuai dengan keputusan Rapimnas kami yang Rapimnas ke-5 dan Rapimnas ke-6 yang memutuskan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dan itu pilihan yang dilakukan secara sadar, bukan pilihan yang dilakukan di pinggir jalan tetapi melalui mekanisme paksa. Nah, selama keputusan Rapimnas tidak diubah, maka posisi kami tidak akan pernah berubah. Soal kemudian Ibu Puan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh nasional, Pak Mardiono juga melakukan komunikasi juga dengan tokoh-tokoh nasional karena semuanya memang menghadapi pemilu 2024 dan ini harus banyak melakukan komunikasi informal dengan sejumlah tokoh untuk merekam, menyerap aspirasi pendapat apa yang sebenarnya bisa kami lakukan untuk kemenangan Pak Ganjar di 2024 mendatang. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Bang Doli. Bang Doli, ini kan dalam keterangannya juga Pak JK mengatakan bahwa tentu membahas soal masalah capres-capresan dan menegaskan bahwa kayaknya bakal sulit nih kalau cuma ada satu putaran. Melihat komposisinya ini akan ada 2 putaran begitu, tergantung masyarakat yang memilih. Nah, dengan ini bagaimana kemudian Golkar melihat soal ini, Bang Doli? Ya, saya kira kan kita masih punya waktu ya sampai 25 Oktober ini melihat dinamika perkembangan penetapan pasangan capres dan cawapres termasuk pembentukan koalisi pengusungnya gitu. Nah, jadi kalau bicara tentang soal dinamika politik ya apa saja bisa terjadi. Nah, kalau soal Golkar saya kira pertama memang Pak Yusuf Kalla itu kami tegaskan adalah bagian dari keluarga besar Partai Golkar. Ya. Pak JK dan Golkar tidak bisa dipisahkan. Beliau ada pernah jadi ketua umum, gitu. Tetapi juga di dalam menghadapi pilpres, ya kita juga sama-sama memahami. Dan saya kira Pak Yusuf Kalla juga tahu bahwa Golkar sudah memutuskan pilihan capresnya, yaitu Pak Prabowo Subianto, dan kami sekarang sedang dalam proses perundingan bersama partai-partai koalisi di Koalisi Indonesia Maju untuk menetapkan siapa calon wakil presiden yang paling pas, dan Golkar standing posisinya mengusung atau menominasikan yang pertama tetap Pak Erlangga Hartarto. Walaupun kami juga tahu ya Pak Yusuf Kalla juga punya kedekatan dengan salah satu capres yang lain dan komunikasi antara Pak Yusuf Kalla dengan DPP Partai Golkar, kemudian terutama dengan Pak Erlangga Hartarto juga terus dilakukan. Artinya ya Pak Yusuf Kalla tahu persis ya bagaimana mekanisme dan kemudian tata tertib yang berlaku di dalam Partai Golkar. Ya, secara institusional Pak Yusuf Kalla sudah tahu ya bahwa sikap politik Partai Golkar seperti apa gitu. Dan kalaupun nanti pada akhirnya masing-masing di antara kader-kader ini punya pilihan, ya mereka tetap dalam posisi menghormati keputusan resmi partai. Gitu. Baik, itu untuk konteks partai. Mas Burhan, kami ingin dengar kalau figur, karena Mas Burhan tadi mengatakan figurnya dari JK ini yang punya pengaruh besar bisa mendekati Anies, dan Anies mungkin saja mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yusuf Kalla. Pengaruhnya seperti apa ini Mas Burhan untuk mengubah bahwa Anies nanti kalau 2 putaran gabung sama Ganjar? Gini Andrew ya, kalau alasan normatif yang sering disampaikan politisi adalah komunikasi dengan banyak pihak, memperbaiki hubungan silaturahmi. Tentu saja saya tidak sedang menolak argumen itu, tetapi jawaban klasik semacam ini itu tidak bisa menjelaskan mengapa komunikasi antar para calon, antar
elit politik itu terbatas kalau kita lihat. Misalnya ya, kita nggak pernah mendengar komunikasi antara Pak SBY dengan Ibu Mega atau Mbak Puan datang ke Pak SBY. Tetapi seringnya kalau kita lihat siapa yang bertemu dengan Pak Yusuf Kala, ya kalau nggak Anies Baswedan, kemudian Mbak Puan sekarang, dan kita tahu 2014 Mbak Puan termasuk faksi di PD Perjuangan yang menjodohkan Pak Jokowi dengan Pak JK, kemudian belakangan Muhaimin Iskandar. Jadi dari analisis pertemuan siapa ketemu siapa itu terlihat jejaring atau network yang menghubungkan antar elit. Dan itu yang menjelaskan mengapa pembentukan koalisi di Indonesia itu cenderung ditentukan oleh kedekatan atau chemistry antar elit. Nah ini penting ini ya, karena satu, diferensiasi antar partai atau antar elit di Indonesia cenderung tidak terlalu terlihat dari sisi programatik. Jadi koalisinya itu serba promiskuus, serba boleh, tanpa melihat apakah ada perbedaan ideologi satu sama lain. Dan yang kedua, chemistry atau kedekatan satu elit dengan elit lain menjadi menentukan. Dan ini yang menjelaskan misalnya mengapa Pak SBY, Partai Demokrat, gagal berkoalisi dengan Nasdem mengusung Anies. Karena kita tahu rekam jejak Pak SBY dengan Pak Surya Paloh secara personal kurang bagus sejak 2009. Dan kenapa pula misalnya Partai Demokrat setelah keluar dari koalisi perubahan itu berkali-kali mengetuk pintu ingin berkoalisi mendukung Mas Ganjar, tetapi akhirnya berujung dengan melabuhkan jangkar koalisinya ke Pak Prabowo. Karena hubungan antara Pak SBY dengan Ibu Mega yang membeku sejak lama. Jadi faktornya bukan ideologi di situ. Faktornya adalah chemistry, kedekatan antar tokoh, kemudian hubungan komunikasi yang selama ini tersendat antara Pak SBY dengan Ibu Mega, dan akhirnya Pak SBY nggak ada masalah dengan Pak Prabowo, dan akhirnya pula Pak Jokowi yang tidak punya masa lalu dengan Pak SBY akhirnya bisa bertemu juga. Jadi poin saya dalam konteks koalisi yang sangat tidak nir ideologis, yang sangat tidak ideologis, maka hubungan personal antar elit itu lebih menentukan, termasuk pertemuan hari ini antara Mbak Puan dengan JK. Rekam jejak keduanya sangat baik. Pak JK sendiri sama Ibu Mega sangat baik hubungannya. Dan mungkin ini menjadi semacam investasi elektoral untuk putaran kedua. Saya tidak sedang mempercepat gitu ya masa waktu sholat maghrib dibicarakan di waktu masa sholat duhur, tidak. Tapi politisi yang baik itu sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan. Dan per hari ini tidak ada satupun capres yang aman dapat 50% persatu. Dan investasi elektoral dimulai dari orang per orang atau partai yang secara personal punya kedekatan antar elitnya. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke P3. P3 kalau kita lihat saat ini, kalau berbicara soal fix koalisi, tadi sudah ditanyakan Andro ya, seperti apa arahnya sampai sejauh ini masih bersama dengan Ganjar Pranowo begitu. Tapi kita ingin tahu, kalau bicara soal investasi politik, ini cukup menarik untuk dilihat. Investasi politik dari jauh-jauh hari tidak apa-apa, karena investasi ataupun sebuah hubungan itu nggak bisa ujuk-ujuk kita ingin sesuatu, tiba-tiba orang memberikan. Perlu pendekatan terlebih dahulu. Anda sepakat dengan itu, ini merupakan sebuah investasi, Bang Ahmad Badoy? Ya, namanya komunikasi politik itu kalau politisi ya memang harus bisa juga dimaknai sebagai sebuah investasi politik. Sama halnya ketika misalkan Partai Persatuan Pembangunan ketika memutuskan mengusung Ganjar, merupakan partai pertama yang secara resmi setelah PDIP mengusung Mas Ganjar. Nah, dalam teori investasi itu kan kalau kita biasa main saham itu kan disebut dengan istilah saham seri A. Nah, kalaupun kemudian ada komunikasi dini antara tokoh-tokoh yang selama ini masih berbeda pendapat, berbeda hitungan, ya sah-sah saja dimaknai itu. Tetapi sekali lagi dalam kalkulasi putaran kedua nanti hitung-hitungannya pasti berbeda ketika menghadapi putaran kedua dibanding dengan putaran pertama. Apapun itu ya silakan saja, boleh-boleh saja. Memang komunikasi antara Pak JK dengan Mbak Puan itu memang selama ini baik-baik saja dengan PD Perjuangan.
terbukti ketika Pak JK mendampingi Pak Jokowi di 2015 sampai 2019 relatif lancar-lancar saja gitu. Baik Bang Badawi, kita ke Bang Doli. Bang Doli, ada juga pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya posisi Golkar ini istimewa Bang, berada di koalisi Indonesia Maju. Tapi mengapa kesannya pasif? Nggak terlalu ngotot jadi cawapresnya Prabowo, atau jangan-jangan di tengah jalan nanti ketika ada tawaran yang lebih muluk-muluk, gabung ke PDIP, Bang Doli. Mungkinkah itu terjadi? Sampai sekarang kita masih ngotot. Oh, Artinya masih ngotot. kita belum pernah mengkoreksi apa yang menjadi target-target kita gitu ya. Kemarin-kemarin kan ada yang juga menyebutkan bahwa kita punya alternatif nama lain untuk capres-cawapres dan kita bantah itu. Itu tanda salah satunya kita masih belum bergeser dan masih ngotot gitu. Jadi sampai saat ini belum ada perubahan ya. Jadi kami bersyukur kalau kemudian Partai Golkar dianggap dianggap istimewa di dalam koalisi Indonesia Maju, dan saya kira memang itu worth it saja ya, karena memang ya kita kan selalu di dalam membangun koalisi tentu ada kalkulasi-kalkulasi ya, termasuk kekuatan-kekuatan yang kita bangun, saling mengisi, saling melengkapi dan seterusnya itu gitu. Nah, jadi kehadiran Partai Golkar dengan ya sebagai pemenang pemilu kedua di tahun 2019 tentu mudah-mudahan ini membawa arti buat dimanapun kita bergabung untuk bangunan koalisi itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Doli atas waktunya. Terima kasih Bang Ahmad Badawi dan terima kasih juga Mas Burhanuddin Muhtadi sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.